Gue tahu judul video ini bakal bikin banyak orang kebakaran jenggot. Tapi dengerin dulu. Karena kadang orang miskin itu emang nyusahin. Bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka tetap ngotot hidup dengan pola pikir yang nyusahin. Bikin anak banyak, tapi gak sanggup ngasih makan. Udah tahu miskin, tapi masih egois dan gak mikirin masa depan. Ada yang males total, gak mau kerja, gak mau usaha, cuma nunggu dikasihani. Ada juga yang katanya udah berjuang, tapi selama bertahun-tahun hidupnya gitu-gitu aja, gak ada perubahan. Dan yang paling menyesek, orang tua yang mewariskan kemiskinan ke anaknya. Bukan warisan dalam bentuk aset, tapi dalam bentuk mental. Tonton video ini sampai habis. Gua gak asal tuduh, tapi gua juga gak mau pura-pura buta. Sebenarnya bukan karena mereka milih hidup seperti itu, tapi karena keadaan yang bikin mereka terperangkap dalam situasi susah. Lu sering lihat kan, di jalanan ada orang yang bawa anak kecil, berdiri di bawah terik matahari, minta belas kasihan. Ini bukan karena mereka nggak mau berubah, tapi karena nggak ada banyak pilihan yang bisa diambil. Mereka nggak bodoh, tapi banyak yang terjebak dalam situasi di mana mereka nggak bisa keluar begitu aja. Negara ini dengan semua masalah sosial dan ekonomi yang ada, nggak kasih mereka akses yang cukup buat bangkit. Mereka harus cari solusi instan, dan yang mereka bisa lakuin adalah ngandelin belas kasihan. Bukan karena mereka mau hidup seperti itu, tapi karena itulah cara yang paling mudah buat bertahan. Dan di media sosial, fenomena yang sama juga terjadi. Banyak orang yang menggunakan situasi mereka, kadang dengan cara yang agak berlebihan untuk dapat bantuan atau perhatian. Ada yang di TikTok misalnya, yang menunjukkan kesulitan hidup mereka, berharap orang lain merasa kasihan dan memberikan donasi. Beberapa dari mereka memang beneran butuh bantuan, tapi ada juga yang justru melihat ini sebagai cara untuk bertahan hidup. Gua nggak sepenuhnya menyalahkan mereka yang berjuang dengan cara itu. Mereka hanya berusaha bertahan hidup. Sistem yang ada sekarang ini, yang mengutamakan apa yang kelihatan di media sosial, membuat mereka bertahan dengan cara yang mereka tahu. Karena jika mereka bisa menarik perhatian, mereka bisa dapat bantuan. Kalau kita kasihan, mereka dapat uang atau gift, dan kita juga ikut terjebak dalam sistem itu. Tapi kita semua ikut berperan dalam masalah ini. Mungkin kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang miskin, tapi kita harus sadar bahwa sistem yang ada sekarang ini, yang didorong oleh kapitalisme dan kebijakan yang salah, membuat mereka tetap terperangkap dalam lingkaran tersebut. Pemerintah, misalnya, seharusnya memberi solusi yang lebih nyata dan bukan sekadar memberikan bantuan yang tidak merata, terutama yang sering digunakan sebagai alat politik saat pemilu. Korupsi dan ketidakadilan dalam distribusi bansos makin membuat yang miskin jadi lebih terpuruk. Kenapa ini terjadi? Karena kita hidup di negara dengan sistem yang lebih mengutamakan pencitraan dan politik jangka pendek, bukan solusi jangka panjang. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan. Kemiskinan bukan hanya soal nasib, tapi juga soal ketidakadilan sistemik yang ada di sekitar kita. Kemiskinan itu nggak muncul tiba-tiba, tapi lahir dari sistem yang dari awal udah pincang. Lihat pendidikan kita. Sebagian sekolah malah ngajarin hal yang gak pantas ke murid-muridnya. Ada yang malah ngajarin joget-joget gak jelas bukannya ilmu. Fasilitas bobrok, meja reot, atap bocor, WC bau. Anak-anak dari keluarga miskin masuk sekolah buat bertahan hidup. Mereka cuma jadi angka statistik. Banyak dari mereka akhirnya putus sekolah.
karena harus bantu orang tua kerja dari umur belasan. Mimpi jadi dokter atau insinyur dikubur dalam-dalam. Terus lihat lapangan kerja, lowongan makin sempit, gaji nggak naik-naik, tapi biaya hidup makin gila. Bahkan buat sekedar bertahan hidup aja udah ngos-ngosan. Jadi akhirnya orang nyari jalan pintas. Lu kira maling ayam itu iseng? Mereka lapar. Lu kira ibu-ibu nyopet di pasar itu niat jahat? Bisa jadi dia harus beli susu anak dan juga hanya sekedar untuk makan. Tapi sayangnya masyarakat lebih cepat ngecap mereka sampah masyarakat ketimbang mikirin kenapa mereka bisa sampai segitu. Dan jangan lupakan birokrasi. Coba deh urus bantuan sosial, ribetnya setengah mati. Dari RT ke RW, terus ke kelurahan, terus disuruh fotokopi surat yang nggak masuk akal. Akhirnya yang dapat bantuan bukan yang paling butuh, yang punya kenalan, yang ngerti permainan tanda tangan. Sementara itu, mereka yang benar-benar miskin dan gaptek, gak bisa ngisi formulir online, gak punya HP buat daftar bantuan, gak ngerti cara ngurus dokumen. Mereka ketinggalan, mereka tersingkir, dianggap tidak aktif, dianggap tidak pantas dibantu. Padahal mereka cuma nggak punya akses. Sistem ini bukan cuma nggak adil, tapi bikin orang miskin makin susah keluar dari lubang. Kita hidup di negara yang ngajarin sabar, tapi nggak ngasih solusi. Ngajarin nerimo, tapi nggak ngasih akses. Dan yang paling parah, mereka yang udah frustrasi sama sistem malah disalahin. Dibilang malas, dibilang nggak bersyukur, dibilang cuma bisa ngeluh. Padahal dari kecil sampai gede, mereka cuma dikasih tembok dan disuruh manjat sendiri. Padahal mereka nggak pernah punya tali, nggak pernah dikasih tangga. Jadi, kalau kita bilang orang miskin nyusahin, kita juga harus jujur. Sistem ini juga ikut nyusahin mereka. Kita hidup di mesin yang nyedot tenaga dari bawah buat ngasih kenyamanan buat atas. Dan selama sistem ini nggak dirombak dari akarnya, kemiskinan cuman akan terus jadi tradisi yang diwariskan, bukan situasi yang diselesaikan. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Bukan cuma soal sistem yang rusak, tapi soal kepala, soal cara mikir, soal mentalitas. Karena jujur aja, yang bikin orang miskin tetap miskin, kadang bukan cuman keadaan, tapi isi kepalanya sendiri. Gue pernah mikir, kenapa banyak banget orang miskin yang kalau dikritik malah marah. Padahal kritik itu bukan buat ngerendahin, tapi buat nyadarin. Tapi makin gue perhatiin, gue sadar, di negara ini, kritik dianggap hinaan. Dan yang paling sensitif, justru yang paling perlu dikasih tahu. Mentalitas korban itu udah jadi budaya. Semua masalah dijawab dengan satu mantra sakti. Ya gimana lagi, emang nasib gua begini. Gak ada usaha buat keluar. Gak ada amarah buat ngelawan. Yang ada cuma rasa pasrah yang dibungkus kata bijak. Yang penting cukup. Dari kecil, kita disuruh sabar, disuruh nerimo. Lu ngeluh dibilang kurang bersyukur. Lu kerja keras, tapi miskin dibilang cobaan dari Tuhan. Lama-lama, lu belajar buat diam. Lu belajar buat nerima, bukan memperbaiki. Dan budaya ini diwarisin turun-temurun. Anak kecil diajarin buat nggak mimpi tinggi. Dibilang jangan neko-neko. Dibilangin, yang penting bisa makan. Tapi hidup bukan cuma soal bisa makan, bro. Kalau itu doang standarnya, ya kita hidup kayak makhluk prasejarah. Yang lebih nyakitin lagi, budaya malu yang kebalik. Malu kerja halal jadi tukang bersih-bersih, tapi nggak malu ngemis di jalan. Malu jualan gorengan, tapi nggak malu live TikTok minta saweran. Dan sekarang, kemiskinan udah jadi konten. Air mata bisa diuangkan, kesengsaraan dijual buat dapet gift. Anak kecil digendong sambil nangis, dijadiin alat, padahal semua ini cuma transaksi murahan antara rasa kasihan dan kebutuhan. Lu kasihan, dia dapat duit. Masalahnya,
mental miskin itu bukan soal isi dompet, tapi isi kepala. Dan yang lebih parah, lingkungan miskin sering jadi komunitas yang saling tarik ke bawah. Yang mau maju dibilang sok. Mentalitas ini bukan cuma penghalang, ini racun. Kemiskinan itu bisa dilawan, bisa diputus, tapi butuh satu hal, kemauan. Dan selama kemauan itu nggak tumbuh, sebanyak apapun bantuan, sebanyak apapun program pemerintah, semuanya percuma. Karena yang miskin bukan cuma isi dompetnya, tapi isi kepalanya. Mau sampai kapan kita hidup dalam budaya korban? Mau sampai kapan kita terus nyaman dalam derita, tapi marah kalau dikritik? Ini waktunya bercermin. Tapi sayangnya, cermin kita udah retak dan kadang kepala kita yang ngelempar batunya. Kemiskinan itu masalah yang nggak bisa selesai hanya dengan memberi bantuan sesaat. Negara sering kasih program bantuan sosial yang kelihatannya solusi, tapi sebenarnya itu cuma solusi temporer yang nggak menyentuh akar masalah. Misalnya, bantuan langsung tunai, yang datangnya nggak teratur dan nggak menyelesaikan ketimpangan yang ada. Pemerintah seringkali lebih fokus untuk memenuhi statistik daripada memberikan perubahan struktural yang nyata. Sekarang, kita masuk ke salah satu fenomena yang udah jadi budaya. Bansos yang datang saat pemilu. Lu pasti sering dengar kan? Betapa seringnya bansos itu muncul tiba-tiba pas mendekati pemilu. Kayak yang lagi duduk di kursi kekuasaan, tiba-tiba ingat kalau ada segelintir warga yang butuh bantuan. Kenapa bantuan itu baru datang menjelang pemilu? Dan kenapa bantuan itu nggak konsisten, nggak merata? Cuman masalahnya, ini kan bukan bantuan yang murni untuk membantu keluar dari kemiskinan. Ini cuman jadi alat untuk menarik simpati, buat nyari suara pemilih. Semua orang jadi terlihat baik saat musim pemilu. Tapi setelah itu, diameter bansos pun menghilang. Sama seperti banyak janji-janji politik yang menguap setelah pesta pemilu selesai. Orang miskin jadi objek yang dilihat sekali dalam 5 tahun. Bukannya dibantu keluar dari masalah, mereka cuma diberi sedikit hadiah sebagai umpan. Yang bikin parah adalah, ini malah nyiptain pola pikir bahwa kemiskinan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang cuma sekali datang. Semacam pemecahan sementara yang bikin orang tetap tergantung pada pemerintah. Dan masalahnya, solusi sesaat ini malah ngebentuk mentalitas. Sudah cukup kalau ada bantuan, alih-alih menciptakan kesempatan untuk mandiri, bantuan ini justru membentuk ketergantungan. Sekarang, kembali ke soal para pengemis di jalan. Mereka bukan hanya sekadar meminta uang, tapi mereka terjebak dalam sebuah siklus kemiskinan yang seringkali diwariskan turun-temurun. Ini adalah gambaran nyata bagaimana seseorang bisa terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan, terjebak oleh sistem yang nggak memberikan akses yang setara bagi semua orang. Di sisi lain, kita sering melihat orang kaya atau kelas menengah yang mendapatkan peluang lebih besar. Mereka bisa mengakses pendidikan berkualitas, memiliki pekerjaan yang layak, dan tinggal di lingkungan yang aman. Sementara itu, mereka yang terjebak dalam kemiskinan seringkali hanya bisa melihat dunia luar tanpa bisa ikut berpartisipasi dalam perubahan. Jadi, mari kita jujur. Kita semua berperan dalam mempertahankan sistem ini. Kita memberikan dukungan moral, kita menyumbang sedikit demi sedikit, tapi kita nggak pernah cukup mengguncang akar masalahnya. Karena, sekali lagi, ini bukan soal uang. Ini soal sistem yang memberi kesempatan lebih banyak kepada yang sudah punya dan menutup pintu bagi yang benar-benar membutuhkan.